Assalamualaikum viewers, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam belajar. Selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak dan mari bersama memahami materi Akidah Akhlak. Kali ini kita akan mempelajari tentang malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Peta konsep. Perhatikan peta konsep berikut agar lebih mudah dalam memahami materi yang akan kita bahas nanti. Ayo kita masuk ke materi. Materi kali ini adalah pengertian iman kepada malaikat, jin, iblis dan setan. Malaikat adalah salah satu jenis makhluk gaib, tidak bisa dilihat, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Malaikat menghabiskan waktunya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti beriman kepada malaikat adalah mempercayai keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Jin berasal dari bahasa Arab artinya menutupi atau merahasiakan. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat dan diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi dua, yaitu jin kafir dan jin Islam. Jin kafir yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin Islam yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berasal dari bahasa Arab yaitu kata iblas, artinya putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah. Dengan kata lain jauh dari kebaikan. Setan berasal dari bahasa Arab yaitu kata syaitona, yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan dan kejahatan. Iblis dan setan adalah makhluk halus dari golongan jin. Iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan identik mirip dengan iblis. Dengan menyandang nama setan, mereka tidak hanya membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menggoda manusia untuk ikut mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat, jin, iblis dan setan. Selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa berhati-hati dalam hidup. Berusaha melawan gangguan setan dengan cara memantapkan diri sebagai muslim. Menyadari bahwa setan adalah musuh manusia. Mengajarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, antara lain membaca Ta'awuz, membaca surah Mu'awwidzatain, membaca ayat kursi, membaca surah Al-Baqarah, membaca zikir. Berikut adalah beberapa dalil tentang adanya malaikat, jin, iblis, dan setan. Dalil tentang adanya malaikat. 1. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 30. 2. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. 3. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 49. Dalil tentang adanya jin, iblis dan setan. 1. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. 2. Al-Quran Surat Al-Raf ayat 12. 3. Al-Quran Surat Al-Araf ayat 16-17. 4. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 120. 5. Al-Quran Surat An-Nur ayat 21. Nama-nama malaikat yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya. Malaikat Jibril, menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail, membagi dan mengatur rezeki. Malaikat Israfil, meniup sangkakala di hari kiamat. Malaikat Israel, mencabut nyawa. Malaikat Munkar, menanyai manusia di alam kubur. Malaikat Nakir, menanyai manusia di alam kubur. Malaikat Rakib, mencatat amal baik manusia.
Malaikat Atid, mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik, menjaga neraka. Malaikat Ridwan, menjaga surga. Sifat-sifat malaikat, jin, iblis dan setan. Sifat malaikat, diciptakan dari nur, cahaya. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berjenis kelamin. Tidak punya hawa nafsu. Dapat berubah bentuk atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sombong. Sifat jin, diciptakan dari nyala api. Ada yang taat dan ada yang ingkar. Memiliki hawa nafsu. Dapat berubah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat iblis dan setan, diciptakan dari api. Tidak taat, selalu ingkar, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengganggu manusia. Demikianlah materi pembelajaran pada video kali ini. Ini adalah rangkuman pada pembahasan tadi. Terima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran akidah akhlak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.